kita ini menganggap Kabupaten Bangli ini kalau ibaratkan seperti seorang manusia, maka kota Bangli ini adalah wajahnya. Jadi tentu wajah kita harus bersih, kita bisa tersenyum dengan baik, sehingga orang yang lewat, orang yang kenal juga bisa respect kepada kita. Kami mengusulkan kepada pemerintah provinsi agar kita memiliki jalan poros. Jalan poros, Pak. Dari Bangli menuju Ide Bagus Mantre. Pak Gubernur juga merespon terkait dengan Bangli Sport Center ini. Bahkan beliau mengatakan Kabupaten Bangli ini layak untuk dijadikan sport center untuk Bali. Untuk Bali. Saya meyakini dengan alam Bangli yang cukup sejuk, layak Kabupaten Bangli ini menjadi pusat kesehatan dan juga pusat pendidikan untuk Bali ke depan. Artinya, tapi kita mulai dulu dengan yang ada ini, kita berusaha ikuti semuanya dengan sangat baik. Oke lah, ada peningkatan pariwisata ya khususnya kita Mani, tapi kan dampaknya juga ekses negatif juga ada, itu salah satunya kemacetan yang menjadi problem sekarang. Gimana solusinya nih Pak? Tadi Bapak sempat menyinggung penyebabnya itu karena itu satu jalur gitu ya. Banyak jalur. Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Tribuners, teman-teman Tribun Bali, kita tahu Sang Nyoman Sedanang Arte kembali terpilih sebagai Bupati Bangli untuk periode kedua. Tentu ini tak lepas dari berbagai perubahan yang terjadi selama 3,5 tahun kepemimpinan beliau di Bangli. Nah, setelah terpilih lagi di Pilkada 2024 untuk periode kedua ini, sekarang apa yang menjadi program-program prioritas beliau di 5 tahun ke depan, kemudian apa lagi yang menjadi bahan-bahan evaluasi, apalagi permasalahan-permasalahan yang dialami di Bangli ini yang akan menjadi perhatian beliau di periode kedua ini. Bersama saya di kesempatan yang istimewa ini telah hadir Bapak Bupati Bangli terpilih Sang Nyoman Sedanang Arte. Swastiastu Pak. Nggih, swastiastu Pak. Punapi gatun niki. Baik. Rahayu nggih. Rahayu. Suk semua niki sampun meluangkan waktunya untuk kami dari Tribun Bali. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas banyak hal tentang Bangli ke depan, yang tentunya banyak juga tahu bahwa Bangli sekarang sudah banyak berubah. Bangli sudah bangkit, Bangli era baru, Bangli dengan wajah barunya. Dan kita akan bahas ini dalam Tribun Bali Podcast. Pak Sedano, sebelumnya kami ucapkan selamat sudah terpilih kembali di Pilkada 2024 ini. Nah, apa makna dan arti dari terpilihnya Bapak kembali ini untuk memimpin Bangli 5 tahun ke depan? Terima kasih, teman-teman Tribuners dimanapun berada. Tentu pertama saya juga mengucapkan terima kasih karena kawan-kawan Tribuner mau hadir ke kantor dan melaksanakan podcast hari ini. Tentu di pemilihan kemarin memang kami sudah pasangan Sedanang Arte Diar sudah dipercaya lagi oleh masyarakat Bangli untuk memimpin periode kedua. Tetap dengan visi Nangun Satkirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru di Kabupaten Bangli dengan tagline Jengah Membangun Bangli. Jengah Membangun Bangli ya. Itu jadi tagline dari awal Pak ya. Dari tagline dari periode pertama ini memang terus kita gelorakan karena Jengah ini mengandung filosofis semangat yang berapi-api, yang tidak kenal padam. Dan terus ini kita kampanyekan dan terbukti memang beberapa kegiatan-kegiatan di periode pertama adalah bersumber dari semangat gotong royong antar seluruh stakeholder, seluruh masyarakat bahu-membahu dalam membangun Kabupaten Bangli. Nah tentu di periode kedua ini
kita juga memastikan bahwa 9 misi pembangunan yang sudah kita tetapkan sebentar lagi akan kita juga susun RPJMD. Ini juga akan lebih kepada penguatan daripada capaian-capaian yang sudah kita capai di periode pertama, dan juga ada hal-hal baru yang memang menjadi kebutuhan daripada Kabupaten Bangli ini untuk bisa bangkit lebih tinggi lagi. Bangkit lebih tinggi lagi ya, terbang lebih tinggi lagi gitu ya. Seperti Kemarin melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi ya. Jengah dan melompat lebih tinggi. Betul. Nah, kemarin kan pasangan Sedano Diar ini mendapat 61,71% suara di Pilkada 2024 tadi Pak ya. Banyak warga tentunya ini mendukung kepemimpinan Bapak, ini terbukti dengan kembali terpilihnya Bapak. Tapi kan ada juga masyarakat yang mungkin tidak puas itu. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Ya, pertama tetap bersyukur karena kalau dilihat dari periode pertama saya menang dengan 58%. Periode kedua ini kita bisa mendapat simpati 61%. Hampir 62 dengan 3 calon. Ya. Mungkin ini kan ada 3 calon ya. Dari 30-an% lebih yang memang tidak memilih kita juga apresiasi karena sebenarnya waktu 3,5 tahun untuk mewujudkan visi misi yang kita rancang dulu itu memang belum mampu menjawab semua kebutuhan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Jadi di tahap awal yang cuma 3,5 tahun dikurangin COVID, tentu sangat pas lagi COVID lagi Pak ya. Pas lagi COVID tentu sangat selektif dan memang sesuai dengan skala prioritas utama apa yang harus kita lakukan dalam rangka Bangli ini bisa kelihatannya sudah bergerak dengan cepat, tetapi tentu dalam perjalanannya tidak semua pihak bisa terpuaskan. Dan biasa saja seperti itu bahwa dan saya juga menyadari tidak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak. Dan salah satu ketidakpuasan ini juga kita bisa pakai acuan untuk mengambil langkah-langkah strategis di periode kedua. Karena pasti semua pembangunan ini harus bergerak secara simultan. Tentu yang tidak puas kemarin ini kita juga akan gali lagi apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahannya. Nah, dalam 3,5 tahun kepemimpinan Bapak itu apa saja sih yang terjadi di Bangli, perubahan-perubahan mungkin yang perubahan besar yang mengubah wajah Bangli, yang mungkin dulu orang sebut Bangli kota mati seperti kota tergelap di dunia. Seperti apa mungkin bisa disampaikan Pak? Mungkin memang di hari pertama saya dilantik, saya langsung berpidato di gedung DPRD. Saya menyampaikan di situ bahwa Bupati yang hari ini dilantik atau Bupati Kabupaten Bangli adalah miliknya seluruh masyarakat Bangli yang akan membangun seluruh wilayah dari Kabupaten Bangli ini. Jadi tidak ada Bupati ini adalah Bupati kecamatan, Bupati apa, tapi memang semangat ini yang harus kita gaungkan. Yang kedua juga mulai detik itu saya juga melaunching sebuah program yang bernama TRC 24 Jam Bangli Era Baru, yaitu Tim Reaksi Cepat 24 Bangli Era Baru. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah siap untuk hadir 24 jam mendampingi segala aktivitas masyarakat secara online di segala bidang. Dan terbukti memang salah satu layanan kita, call center 112 istilahnya kalau di Bangli, itu memang sudah bisa disosialisasikan dan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Bangli. Jadi apapun permasalahan yang ada di Kabupaten Bangli, mulai saya dilantik, mereka sudah menemukan atau pemerintah daerah selalu hadir. Ada sesuatu yang baru lah gitu. Ada sesuatu yang baru. Kalau dulu mungkin bingung siapa yang saya laporin ini. Sekarang sudah tinggal pencet 112, tim reaksi cepat kita yang sudah menjawab dan standby. Dan 112 ini di backup juga oleh tim medis 119 yang di tim medis ini juga di backup oleh hampir seluruh puskesmas rawat inap yang ada di Bangli 24 jam. Nah, itu yang salah satu bagaimana pemerintah hadir. Yang dari sisi pelayanan kesehatan ya. Pelayanan dan kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bangli. Yang selanjutnya juga karena kita ini menganggap Kabupaten Bangli ini kalau ibaratkan seperti seorang manusia, maka kota Bangli ini adalah wajahnya.
Jadi tentu wajah kita harus bersih, kita bisa tersenyum dengan baik sehingga orang yang lewat, orang yang kenal juga bisa respect kepada kita. Maka beberapa infrastruktur dasar untuk kepentingan umum juga kita mulai bangun di tahun-tahun pertama saya menjabat. Alun-alun Bangli, alun-alun Kota Bangli saya perbaiki. Ini sangat fenomenal ini Pak. Ini katanya alun-alun terbaik se-Indonesia. Iya, memang kebetulan ada penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait taman kota dan salah satu taman kota terbaik se-Indonesia adalah alun-alun Kabupaten Bangli. Dan di alun-alun ini memang inilah titik awal sebenarnya bagaimana masyarakat kita siapkan fasilitas umum dan benar-benar termanfaatkan. Jadi keramaian yang ada di alun-alun ini bukan hanya pada hari-hari raya besar saja, tapi sekarang hampir setiap hari. Dia bisa dipakai oleh anak-anak, orang dewasa, bahkan kaum manula pun sangat ramah. Ada ruang-ruang di sana. Beberapa fasilitas sport juga termasuk yang berstandar internasional. Kita punya skatepark berstandar internasional di alun-alun Bangli dan sudah ada beberapa kali event-event nasional dan internasional. Jadi inilah yang sudah kita lakukan. Di samping juga kita sudah membangun rumah sakit umum daerah. Kalau dulu kawan-kawan mungkin bisa lihat rekam digitalnya jauh sekali. Dan inilah yang sudah kita lakukan di wilayah Kabupaten Bangli. Di samping juga memang penguatan dari sisi infrastruktur jalan raya, saya membangun banyak sekali jalan raya, hampir 160 miliar dalam waktu 3,5 tahun ini. Dan itu tersebar di seluruh kecamatan, utamanya di Kintamani. Karena memang luas wilayah Bangli itu paling luas Kintamani. Penduduknya paling banyak Kintamani. Dan jadi Pak Bupati sejak awal memang mengawalinya dengan mengubah wajah gitu ya, wajah Bangli gitu ya, Kota Bangli, membangun alun-alun, kemudian memperbaiki rumah sakit ya. Sekarang kan terlihat bahwa rumah sakitnya sudah mulai agak mewah kelihatannya. Kemudian ada juga mall pelayanan publik seperti itu Pak ya. Selain itu, selain di Kota Bangli sendiri, kalau di daerah-daerah di desa-desa sebenarnya karena kota kita sudah lama tidak pernah tersentuh, jadi begitu kita sentuh sedikit seolah-olah pembangunan ini di kota. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ada yang muncul apa namanya kesan sepertinya Pak Bupati membangun di kota saja. Sebenarnya tidak. Kalau kita bongkar APBD kita masih jauh lebih besar. Anggaran kita tersedot ke semua kabupaten, semua desa-desa yang ada di Kabupaten Bangli. Ya, ini saya kira klarifikasi dari penjelasan dari Pak Bupati ya. Mungkin selama ini masyarakat di pedesaan menganggap hanya di Kota Bangli aja. Seperti yang saya sampaikan tadi. Faktanya tidak begitu ya, Pak. Kalau membangun RSU dan membangun alun-alun, mungkin ini di pusat kota, mall pelayanan publik memang harus di pusat kota. Saya sampaikan tadi 160 miliar jalan hot mix. Itu semua ada di desa. Semua di desa ya. ADD 85 miliar, semua ada di desa. Dana desa, semua di desa. Bahkan DAK kita seperti misalnya kita membangun pasar tematik pariwisata, 75 miliar, itu juga di Kintamani. Di Kintamani ya. Ada juga pembangunan IKM di Kintamani. Ada juga bantuan-bantuan pertanian, semua juga di desa-desa. Tapi sekali lagi tentu brand kota kita sudah berubah ke arah yang lebih bagus. Ini kita tangkap bahwa desa juga ternyata dibangun dengan lebih agresif lagi. Ini faktanya. Nah, maka dari itu saya kalau ada kesan kota saja, biasanya saya sih ajak coba lihat APBD deh. Karena di APBD ternyata tidak bisa kita bohongin bahwa anggaran ini jauh lebih besar ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Bangli. Mungkin selama ini masyarakat hanya melihat sisi luarnya Pak ya. Karena seperti saya bilang tadi. Tidak melihat APBD-nya sebenarnya. Karena seperti saya bilang tadi, puluhan tahun kota ini seperti kota mati. Lampu aja tidak ada. Jadi begitu lampunya kita nyalain, berubah. Begitu alun-alunnya kita tata, berubah. Padahal itu cuman sebagian kecil dari anggaran kita yang kita alokasikan di kota. Dan terbukti sekarang alun-alun maupun perubahan-perubahan yang dilakukan banyak bermanfaat bagi masyarakat ya. Sangat besar sekali. Nah, setelah 3,5 tahun kepemimpinan Pak Bupati, banyak hal yang dilakukan oleh Pak Bupati. Kira-kira setelah terpilih lagi ini, apa yang masih bisa dilanjutkan program-program yang 5 tahun ke depan, atau mungkin ada pembangunan-pembangunan yang sebelumnya yang belum berjalan 100% atau berjalan optimal akan dilanjutkan lagi? Memang ada beberapa yang harus kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita selaku pemerintah daerah. Yang pertama tentu adalah
bagaimana kami di Bangli ini pasti akan mendukung semua program prioritas nasional. Terutama isu sekarang yang paling strategis kan makan bergizi gratis. Ya. Nah ini juga kita akan siapkan anggaran karena memang juknis sampai sekarang pelaksanaannya belum jelas, tetapi kami siap untuk mendukung program pemerintah pusat yang memang menjadi skala prioritas. Yang kedua juga tentang kesehatan, pendidikan, termasuk juga pengentasan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya ada stunting dan lain sebagainya. Di samping memang kami di visi misi yang akan kita jadikan RPJMD ini juga ada beberapa hal-hal strategis yang memang harus kita lanjutkan dan kita perjuangkan. Seperti misalnya di periode kedua kami mengusulkan kepada pemerintah provinsi agar kita memiliki jalan poros. Jalan poros, Pak. Dari Bangli menuju Ide Bagus Mantre. Nah, kalau sekarang kita lihat kan kita dari Denpasar ke Bangli ini melalui jalan desa. Iya, betul. Jadi tidak ada jalan di arteri. Siut utara gitu ya. Di Siut, itu kan jalan-jalan desa sebetulnya. Nah, kita juga ingin ada jalan besar. Yang ini mudah-mudahan provinsi akan merespon. Itu rencananya dari mana, Pak? Mungkin dari pertigaan. Kalau saya menyebutkan pertigaan Bangli ya, padahal wilayahnya sih di Gianyar. Petuan Bangli yang di Petuan Bangli itu ya. Itu kalau di 12 ke selatan, kita sudah ukur di Google Map itu kurang lebih sekitar 4,5 kilo. Nah, jadi kalau itu ada jalan arteri yang cukup besar, tentu ada jalan protokol dari jalan provinsi ke Kabupaten Bangli. Tentu ini akan jauh lebih menyingkat waktu dan akan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru, sehingga dengan efisiensinya waktu, mudah-mudahan investasi juga akan lebih besar lagi masuk ke Bangli. Akses ke Bangli lebih cepat. Akan lebih cepat karena memang potensi kita di Bangli ini salah satu kendalanya kan aksesibilitasnya. Jalan-jalan kita memang belum terlalu besar dan terlalu representatif untuk sebuah investasi masuk di Kabupaten Bangli. Jadi saya perjuangkan itu. Ada juga hal lain, ini menyangkut infrastruktur juga. Mungkin Bangli Sport Center juga akan kita lanjutkan. Ini juga yang saya tanyakan juga nih, karena sekarang kan Bangli lagi gencar-gencarnya membangun Bangli Sport Center ini. Sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Bangli Sport Center ini kita mulai adalah dari sebuah ide, sebuah kebutuhan dan juga peluang yang kita tangkap. Dulu kita punya lapangan sepak bola, yaitu alun-alun. Saya sering main bola juga di sana. Karena lapangan itu. Karena kan tidak mungkin lapangan bolanya ada di tempat seperti itu. Jadi kita rubah jadi alun-alun. Jadi ini, maaf Pak, ini menjawab mungkin keresahan para pemain sepak bola, penikmat bola ya. Karena dulu kan sempat mungkin agak protes itu kok lapangannya dihilangkan. Sekarang dibangun Bangli Sport Center yang lebih besar seperti itu ya? Jauh lebih besar. Itu lahannya saja sudah hampir 7 hektar. Dan kita di tahap pertama itu sudah membangun lapangan sepak bola dan lintasan atletik yang berstandar. Karena saya lihat Bali, Pulau Bali pun belum memiliki lintasan atletik yang berstandar. Nah, maka saya mengambil peluang itu. Dan memang potensi keolahragaan di Kabupaten Bangli ini hampir merata di semua cabang olahraga. Kita memiliki petarung silat di level nasional bahkan dunia, karateka-nya juga mendunia, bahkan judo juga. Dan dulu waktu saya kecil, saya SD, atletik di Bali itu Bangli yang megang peranan dulu tapi. Nah, cuman sekarang memang karena mungkin sarana prasarana dan tempat latihan sudah berkurang, jadi seolah-olah atletik ini sudah bukan milik Bangli lagi. Nah, tetapi tentu dengan pembangunan tahap pertama ini tersambut kemarin. Nah, kemarin waktu masa-masa kampanye, Pak Gubernur juga merespon terkait dengan Bangli Sport Center ini. Bahkan beliau mengatakan Kabupaten Bangli ini layak untuk dijadikan sport center untuk Bali. Untuk Bali. Jadi karena selama ini belum ada juga belum sport center. Kan, makanya kalau kita lihat Bali tidak pernah jadi tuan rumah PON. Apalagi misalnya event olahraga lebih gede lagi. PON saja belum. Nah, maka peluang ini saya tangkap dan saya lapor ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur merespon dengan bagus. Dan beliau juga menginginkan Bangli Sport Center ini suatu saat menjadi Bali Sport Center. Bali Sport Center. Bali Sport Center. Jadi lebih luas Jadi lagi. lebih luas lagi jangkauannya tentu
saya menyambut baik juga karena Bali Sport Center tentu pembiayaan pembangunan berikutnya kita harapkan dari pihak Pemprov misalnya, atau Pemprov berkolaborasi dengan kementerian misalnya agar membangun ini. Bahkan mungkin begitu beliau dilantik, saya akan audiensi dengan lebih detail lagi tentang perencanaan supaya memang Bangli Sport Center ini bisa terwujud dan menjadi Bali Sport Center. Itu nanti yang dibangun nanti lapangan sepak bola. Kalau di master plan yang kita sudah buat dulu, itu ada lapangan sepak bola dengan tribun, tapi tidak begitu besar. Nah, tetapi kemarin berubah karena Pak Gubernur menginginkan lapangan sepak bola ini dengan kapasitas penontonnya minimal 50.000. Oh, besar. Ini sangat besar sekali. Lebih besar dari Stadion Dipta ini. Jauh lebih besar, hampir double dengan Dipta. Itu yang pertama. Terus juga saya dulu sudah menginginkan adanya indoor, yaitu olahraga indoor dengan kapasitas 10.000. Jadi bukan kapasitas 3.000, 4.000, tapi 10.000. Jadi indoornya ada basket, ada futsal, ada volley, ada badminton, mungkin 5 sampai 7 lain. Macam-macam lah, termasuk di luarnya juga. Mungkin 2 hal besar ini yang kita ingin terwujud di Kabupaten Bangli. Karena kalau 2 ini sudah ada, yang lainnya kayaknya akan masuk deh. Misalnya kayak panjat tebing, terus juga pingpong, yang gini-gini, karate kan sudah ada di ruang-ruang di antara itu bisa masuk. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ini karena Bali memang belum punya Bali Sport Center dan kebetulan lahan 7 hektar sudah kita miliki. 7 hektar sudah Pak? Sudah ada. Nah, mudah-mudahan sudah aman nih. Sudah Lahan sudah aman nih. Sudah clear. Sudah clear, clear dan sudah bersertifikat. Nah, kemarin kan sempat ada ada problem dikit. Sekarang udah clear ya, Pak ya? Nggak pernah ada masalah. Selama proses itu kan namanya proses gitu lah. Sampai dengan persertifikatnya sudah selesai, 7 hektar sudah selesai. Nah, ini sekarang saya lagi mau diskusi sama kawan-kawan di DPR. Apakah aset ini akan kita serahkan kepada Pemprov untuk selanjutnya dibangun lebih besar lagi. Ini lagi kita bicarakan. Kalau bagi saya pribadi sih, kemampuan APBD kita untuk melanjutkan pembangunan sport center seperti yang kita harapkan ini tentu akan sangat berat dengan kemampuan keuangan seperti ini. Tetapi kalau kita mau menyambut baik ide besar Pak Gubernur untuk membangun Bali Sport Center di Bangli, saya pikir kita akan saling berkolaborasi dan saling menguntungkan. Nah, tentu ini akan menjadi hal positif. Ya, betul. Dengan adanya Bali Sport Center di Bangli, saya yakin juga akan menjadi salah satu pemicu ekonomi lokal bertumbuh di Kabupaten Bangli. Saya kira kalau benar-benar terwujud ini Bali Sport Center dengan stadion yang lebih besar ya, seperti yang diinginkan Pak Gubernur, rasanya ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi Bangli sendiri Pak ya, ke depan bahkan Bangli makin terkenal lagi. Karena nanti olahraga akan dipusatkan di Bangli ya. Paling tidak bisa jadi tuan rumah Porprov dulu lah itu ya. Tuan rumah Porprov mungkin kalau sampai ide Pak Gubernur ini harusnya targetnya sih Bali bisa menjadi tuan rumah PON. Iya. Mungkin 4 tahun lagi seperti itu. Dulu kan sempat gagal tuan rumah. Karena memang fasilitasnya saya berharap Pak Gubernur akan resmi sepakat dengan ide ini dan beliau juga akan berjuang di pusat sehingga pusat juga akan mulai multi-use bisa membangunkan sport centernya di Kabupaten Bangli. Sebelum ini kan ada juga dukungan dari Pemkab Badung seperti Pak ya untuk pembangunan Bangli Sport Center ini. Selama ini 3,5 tahun pembangunan di Kabupaten Bangli ini memang benar-benar adalah kolaborasi dan sinergisitas antar pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan pemerintah kabupaten lainnya, terutamanya Badung. Nah, jadi memang pembangunan tahap pertama, pembangunan lapangan sepak bola dan lintasan atletik ini dibiayai oleh bantuan keuangan khusus daripada PMK Badung. 100%. 100% ya. Nah, bahkan dari APBD selama ini baru hanya di pengadaan lahan saja. Sisanya pembangunannya semuanya adalah dari PMK Badung. Jadi pembangunan di Bangli ini selama 3,5 tahun kepemimpinan Pak Sudarno ini selain gotong royong dari masyarakat, seluruh stakeholder juga kolaborasi sinergitas dengan Pemkab dan Pemprov ya. Sama dengan membangun rumah sakit misalnya. Saya mohon lahannya Pemprov 71 are karena kita
persis berdampingan dengan rumah sakit jiwa. Ya. Diberikan oleh Pak Gubernur, waktu itu Pak Koster sebagai gubernurnya. Dan waktu membangun gedung 2A juga, Pak Gubernur juga memberikan bantuan keuangan khusus sebanyak 25 miliar dan dari rumah sakit sendiri secara mandiri juga bisa mendampingi 15 miliar. Jadi 40 miliar. Jadi hampir di banyak kegiatan kita, baik itu hot mic, gedung kantor, juga memang adalah hasil sinergisitas dan kolaborasi dengan pemerintah atasan dan juga kabupaten kota lainnya. Bahkan Kabupaten Gianyar juga membantu kita, BKK-nya tahun kemarin kalau nggak salah 5 miliar mungkin, terus pemerintah kota Denpasar tahun kemarin juga dibantu dari PHL-nya 3 miliar. Jadi mungkin ini perlu juga ditahu masyarakat Bangli ya, Pak, ya, bahwa pembangunan di Bangli ini berjalan karena adanya sinergitas. Benar, benar. Dan saya memang merasa kita harus melakukan kolaborasi, apalagi dengan tagline-nya Pak Gubernur, One Island, One Management. Betul. Ini harusnya memang kita sama-sama bisa melakukan kolaborasi ini. Bangli sekali lagi sebagai penghasil air, sebagai penghasil udara, tentu kawan-kawan di sebelah-sebelah ini juga mudah-mudahan semakin bisa berkolaborasi dalam hal tanggung jawab menjaga alam adalah Bangli, menghasilkan udara Bangli, sehingga pajak hotel dan restoran itu juga boleh disalurkan ke Kabupaten Bangli dalam rangka penguatan infrastruktur dan juga pembangunan Kabupaten Bangli secara menyeluruh. Iya, iya. Artinya juga kemenangan Pak Koster ya terpilih kembali sebagai gubernur juga di Badung juga Pak Adi Arnamo itu mungkin memudahkan lagi melanjutkan sinergitas ini, Pak ya. Ya, mudah-mudahan karena kita kebetulan juga dalam gerak yang sama, dalam visi yang sama, tentu hubungan baik, komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini terus kita tingkatkan, sehingga ke depan tentu bukan hanya dalam artian sempit, tetapi bahwa memang pemerataan pembangunan di Pulau Bali ini juga bisa lebih cepat lagi terrealisasi, karena juga memang Bali ini harus dibangun dengan merata. Ya, betul, betul. Supaya apa? Menghindari urbanisasi besar-besaran ke selatan misalnya. Kalau kita lihat sekarang kan jangan sampai masyarakat kami atau kabupaten ini semua larinya kerja ke sana, sehingga di sana numplek, kemacetan terjadi. Sekarang kan kondisinya seperti itu. Jadi kalau ini pembangunan bisa dimeratakan, di Bangli Sport Centernya, di Karangasem dibangun lain, nah tentu juga sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bangli ini akan mendapatkan pekerjaan di sini dan tidak perlu kemana-mana. Ya. Mungkin juga selain sport center, khususnya di olahraga, mungkin juga Bangli juga bisa dijadikan salah satu pusat pendidikan, Pak ya. Mungkin dibangun kampus-kampus. Sekarang kan sudah ada satu kampus di sini. Mungkin ke depan juga perlu juga. Apa itu juga masuk bagian dari program Pak Bupati di dunia pendidikan? Sangat. Bukan hanya pendidikan ya. Nanti kesehatan juga saya ingin Bangli menjadi pusat kesehatan. Nah, kalau kita ngomongin pendidikan, semenjak saya dilantik, baru beberapa bulan saya dilantik, saya langsung mengibahkan 5,5 hektar lahan Pemkab untuk Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan sangat tinggi. Kenapa saya harus melakukan itu? Karena multiplier effect daripada sebuah universitas ada di sebuah kabupaten ini akan berdampak sangat positif dalam jangka yang panjang sekali. Bagaimana IPM akan naik, bagaimana pertumbuhan ekonomi di sekitar kampus juga akan mulai, dan ini benar-benar terwujud di pemerintahan ini. Dan terakhir, kemarin kita juga sangat antusias dan mendorong bagaimana Universitas Hindu Negeri ini juga mengembangkan dirinya untuk membuat prodi kedokteran umum di Kabupaten Bangli. Jadi saya sempat dengar itu. Karena saya juga sangat senang. Rata-rata prodi kedokteran umum kan harus dengan unggulan. Nah, kalau ini Universitas Hindu Negeri ya tentu unggulannya adalah ajaran-ajaran Hindu dan juga beberapa lontar-lontar Hindu yang bisa dijadikan rujukan untuk misalnya kedokteran dengan taruh pramananya atau usadenya gitu loh. Nah, ini terus kita dorong, dan progresnya karena saya juga beberapa kali ikut rapat, ini sudah ada tim dari UAN untuk mempercepat bagaimana
pendaftaran prodi kedokteran umum bisa dilakukan. Walaupun mungkin persyaratan ini nggak gampang, ada beberapa persyaratan prinsip yang lagi dilengkapi, dan kita mensupport supaya ini bisa terwujud. Itu dari sisi dunia pendidikan. Dari sisi kesehatan juga, di samping kita sudah menyiapkan infrastruktur di RSUD Bangli, tahun ini juga kebetulan kita sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, RSUD kita ini dijadikan unggulan jantung. Unggulan jantung ya Pak? Jadi mudah-mudahan di akhir tahun 2025 ini beberapa peralatan sudah dibantu dari Kementerian Kesehatan, dan mudah-mudahan juga beberapa kegiatan jantung mulai dari poli jantungnya, dan mulai sampai pada akhirnya bisa kateter lah, pasang ring lah, yang gitu-gitu bisa dilakukan di RSUD kita. Nah, tentu ini adalah langkah-langkah strategis, karena memang saya meyakini dengan alam Bangli yang cukup sejuk, layak Kabupaten Bangli ini menjadi pusat kesehatan dan juga pusat pendidikan untuk Bali ke depan. Artinya, tapi kita mulai dulu dengan yang ada ini, kita berusaha ikuti semuanya dengan sangat baik. Jadi lingkungannya mendukung Pak ya, sangat untuk mendukung pendidikan dan untuk kesehatan. Sangat mendukung sekali. Sebenarnya kayak di luar, di Bogor gitu ya. Di luar, bahkan memang benar di beberapa negara-negara maju, kampusnya sudah tidak lagi di pusat kota, tapi dibawa keluar. Dan salah satunya kalau ngomongin Bali harusnya Bangli. Sudah ada upaya dari Pak Bupati untuk mungkin mengajak pemilik-pemilik kampus swasta gitu untuk swasta. Kebetulan di Bangli sudah ada institut. Mudah-mudahan ini tahun ini atau tahun depan dia sudah bisa berubah menjadi universitas juga. Jadi prinsipnya saya selalu mendorong dan mendukung, apalagi yang swasta ini punya putra daerah. Kampus-kampus swasta beberapa sudah ada. Saya selalu akan mendorong ini. Nah, di dunia kampus pun saya harapkan juga beberapa kali saya ketemu kawan-kawan juga sudah lah. Tidak boleh ada dalam zona nyaman sekarang. Kalau mau memang bahkan kampus Udayana, kalau mau pindah ke Bangli, beberapa bagiannya juga saya sangat welcome sekali. Pertaniannya misalnya di Bangli seperti itu. Jadi kan sangat pas kalau di pertanian di Bangli. Jadi mudah-mudahan ini intinya Bali harus dibangun dengan lebih merata. Tidak boleh lagi bahwa hanya Bali Selatan itu sajalah. Kasihan juga daya tampung alam itu sendiri. Jadi ayo kita. Mumpung di Bangli juga lahannya masih banyak terbuka Pak. Lahanlah Bangli lah. Mungkin di yang lain-lain juga di sisi utara timur ini juga masih banyak lahan-lahan. Jadi kalau ini sudah kita lakukan, saya yakin percepatan pemerataan akan lebih cepat lagi. Jadi pusat kesehatan, pusat pendidikan, olahraga. Luar biasa. Dan ini semua sudah berprogres. Berprogres sekarang. Berprogres, GOR-nya berprogres, kampusnya berprogres, rumah sakitnya berprogres. Jadi kita terus dorong sama-sama. Jadi dalam 5 tahun ke depan ini dipercepat semuanya Pak ya. Kita harapkan semua sesuai dengan yang kita harapkan, walaupun memang di dalamnya memerlukan sekali lagi sinergisitas dengan seluruh stakeholder, kerja keras tanpa henti, dan itulah tugas kita untuk melayani dan mewujudkan mimpi-mimpi Kabupaten Bangli. Bangli yang jengah ya Pak ya. Bangli Sport Center targetnya selesai kapan Pak? Kalau selesai malah kita sudah tidak bisa prediksi lagi sekarang secara pasti, karena sebentar lagi saya akan audiensi dengan Pemprov. Gimana selanjutnya ini? Nah, gitu loh. Jadi ini jadi prioritas utama kayaknya Pak ya. Begitu Pak Gubernur dilantik langsung ini, gitu ya, digenjot. Digenjot ini, terus juga shortcut jalan porosnya. Dan juga mungkin visi misi Pak Gubernur juga tentang beberapa infrastruktur parkir dan jalan shortcut yang menuju Besakih. Jadi itu juga apa namanya di Purwobatur juga sendiri kan lakukan pembenahan Pak ya. Betul. Nah, tadi sudah kita bicara kesehatan, pendidikan, juga olahraga dan lain banyak lagi. Dan terkait pariwisata nih Pak, juga kan lagi Bangli rasanya juga lagi naik daun ini, naik daun. Saya kalau teman-teman dari luar kalau mau ke Bangli itu ke Bali pasti Kintamani dan Penglipuran masuk salah satu destinasinya. Nah kira-kira seperti apa namanya pariwisata Bangli di era sekarang ini Pak? Sebenarnya ini sangat baik karena kita sudah membuat satu kunci pembangunan Kabupaten Bangli, yaitu RT RW. Perda RT RW tahun 2023 sudah jelas
bagaimana Kintamani adalah kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata. Jadi kalau dulu Bangli tidak memiliki sebuah kawasan, sehingga sangat terbatas melakukan pembangunan infrastruktur untuk pariwisataan, tapi dengan Kintamani sudah kita tetapkan sebagai kawasan pariwisata. Nah, tentu berbagai akomodasi pariwisata juga sudah bisa dilakukan pembangunan. Baik itu yang berskala misalnya kecil, menengah, bahkan sampai bintang 5 pun sudah memungkinkan dilakukan di sana. Cuman memang garis besarnya, sesuai dengan tagline kita di pariwisata, Bangli is the origin of Bali. Jadi Bangli ini adalah aslinya Bali lah. Keasliannya ada di Bangli. Karena kita memang kalau kita ngelihat dari sejarah, Kintamani dan sekitarnya ini juga adalah banyak dikelilingi oleh desa-desa tua. Desa tradisional. Ada juga kerajaan-kerajaan Bali kuno. Betul. Bahkan kerajaan terbesar juga pernah ada di Kintamani. Nah, maka pembangunan Kabupaten Bangli khusus di dunia pariwisata ini kita sebut dengan Sustainable Tourism Development atau pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Di mana di dalamnya itu memuat 3 hal. Dia tidak boleh terlalu banyak merubah bentang alam. Terus yang kedua juga bagaimana komponen lokal, kearifan lokal bisa masuk dan terakomodir di setiap kehidupan pariwisatanya. Dan yang terakhir adalah pariwisata ini bisa memberikan dampak ekonomi, keuntungan kepada masyarakat lokal sendiri secara terus-menerus dalam jangka yang panjang. Nah, tentu akan beda dengan pengembangan dengan di Bali Selatan ini. Jadi lebih kepada kehati-hatian, lebih kepada bagaimana alam terjaga, bagaimana juga budaya akan tetap eksis. Dan yang paling penting adalah masyarakat lokal akan mendapatkan dampak positif yang sebesar-besarnya. Jadi lebih banyak menjual budaya dan alamnya, Pak ya? Bukan Tetapi memang dengan sudah kita tetapkan Perda ETW ini, kalau dulu Bapak mungkin ke Kintamani, di kanan jalan, di pendelokan itu dulu adalah jalur hijau, Pak. Tapi kalau sekarang itu sudah masuk kawasan. Jadi boleh sudah dibangun. Sekarang kan banyak kafe-kafe yang dibangun di sepanjang Kintamani ini. Itu yang menjadi nilai jual tersendiri ya bagi wisatawan ya. Yang sekarang ini memang itu menjadi ikon. Jadi kalau orang ngomongin ngopi pasti Kintamani lah. Dan ngopi di Kintamani gimana sih nilainya jauh. Dan kopi lokal ini malah yang dicari orang. Di sana kan ada satu brand internasional. Satu. Tapi brand lokalnya hampir lebih dari 50 kopi shop. Dan saya amati yang internasional kalah ini. Dengan yang lokal. Tapi paling tidak dengan masuknya brand internasional ini berarti Kintamani sudah dapat pengakuan kan, Pak ya? Mengangkat citra dia sendiri bahwa levelnya yang brand internasional aja ke sana gitu. Dan memang kalau kita melihat perkembangannya, kalau Sabtu Minggu sudah pasti macet, Pak, sekarang di Kintamani. Karena memang infrastruktur kita sekarang yang ada ini antara jalan pariwisata dengan jalan masyarakat dan jalan utama jadi satu. Bangli Singaraja masih jadi satu. Nah, itu juga yang ingin saya tanyakan sebenarnya, Pak. Kan oke lah ada peningkatan pariwisata ya khususnya di Kintamani, tapi kan dampaknya juga ekses negatif juga ada, itu salah satunya kemacetan yang menjadi problem sekarang. Nah, gimana solusinya nih, Pak? Tadi Bapak sempat menyinggung penyebabnya itu karena itu satu jalur gitu ya. Banyak jalur. Jadi beberapa alternatif memang sudah kita rencanakan. Yaitu ada di situ di Kintamani sebelum penelokan ada jalan di Puskesmas sampai Belancan sampai tembus di Skardadi. Itu juga bisa menjadi alternatif untuk jalan utama Bangli Singaraja. Nah, inilah yang juga akan saya sampaikan kalau Pak Gubernur kan mau bangun parkir dan shortcut. Nah, ini juga akan kita kolaborasikan. Tentu itulah salah satunya yang saya dengar waktu di tayangannya Pak Gubernur itu juga adalah bahwa bagaimana jalan pariwisata ini benar-benar ke depan menjadi jalan pariwisata dan hanya lokal saja. Yang selebihnya ada jalan alternatif lain. Oh, jadi jalur ke Singaraja nanti akan dibuatkan jalur khusus seperti itu? Akan dibuatkan atau jalan existing yang ada sekarang ini yang bisa direkonstruksi lagi. Di mananya perlu jembatan, di mananya perlu pengurugan seperti itu. Karena memang ekstrim, masih cukup ekstrim di beberapa titik. Betul. Jadi belum bisa bis-bis besar yang melaju ke jalan alternatif yang ada sekarang. Jadi dampak kemacetan di Kintamani ini sudah masuk prioritas juga di 2025. Sudah masuk prioritas, tapi macetnya Kintamani enggak sih parah-parah sekali.
Dan paling kalau akhir pekan macet ya? artinya rame masih, Ya. gitu loh. Ya paling pas akhir pekan gitu ya. Sabtu Minggu mungkin gitu Atau loh. pas Pujo Atau pas Wali di liburan gitu atau loh. pas Pujo Wali di Batur. Atau pas Purnama Kedasa itu sudah pasti. Ya. Nah ya. ini yang mau diurai Ya, nanti. tapi oleh itu Pak kan Gubernur. tetap menjadi perhatian ya karena itu bagian dari pelayanan untuk pariwisata Ya, betul. lokal ya. Ya. Selain Kintamani mungkin ada destinasi-destinasi lain yang akan dikembangkan, Pak. Gini, sebenarnya kalau kita ngomongin pariwisata, seluruh kecamatan Bangli ini memiliki potensi. Tapi kan obrolan kita kebetulan hanya ngobrolin Kintamani tadi. Nah, makanya kita perluas lagi nih, Pak. Tapi kalau kita ngomongin pariwisata sebenarnya, satu, kita sudah memiliki desa wisata yang mendapatkan brand nasional juga, yaitu Desa Undisan. Undisan ini sumber daya manusianya sudah saya yakini handal. Dan sekarang sudah berkembang. Undisan di Tembuku nih, Pak. Tembuku itu. Dia sudah kembangkan sekarang dan lagi berproses mengembangkan air terjunnya. Dan pariwisata di Undisan sudah terjadi. Sudah puluhan homestay, sudah ada rumah-rumah penduduk yang diinapin oleh, bahkan memang kalau kita ngomongin Desa Undisan ini, pemilik-pemilik travel agent besar di Bali juga cikal bakalnya adalah Desa Undisan. Maka ini sudah berkembang sebenarnya, sudah jalan, tinggal pemerintah akan selalu mendorong infrastruktur. Dan kemarin sudah diusulkan beberapa infrastruktur dan akan kita kerjakan tahun ini. Itu ngomongin Undisan. Kalau Bangli mungkin Penglipuran dan sekitarnya pasti akan berkembang lagi. Karena Penglipuran sendiri juga harus memiliki inovasi tambahan lagi. Karena di saat-saat hari raya kayaknya sih udah over lah. Overload sekali. Macetnya sampai di Kubu udah, Pak. Bukan macetnya, jalannya saja sudah desak-desakan di objek. Jadi tentu ini juga harus kita perhatikan apa rencananya ke depan. Kalau ngomongin Kecamatan Susut, ada beberapa air terjun, ada beberapa wisata spiritual yang memang sudah eksis dan sudah berkembang lagi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa potensi ke Kabupaten Bangli ini bukan hanya Kintamani, seluruh wilayahnya memiliki potensi. Bahkan kalau kita tadi ngomongin hanya gunung, kaldera, dan danau, bahkan Kintamani Barat, Pak, itu juga sangat luar biasa potensi pariwisatanya. Nah tentu ini sudah banyak agro-agro mulai tumbuh. Nah tentu ini juga dalam semua sudah berkembang tapi berkembang menurut kemampuan mereka masing-masing. Nah kita yakinin dengan semakin membludaknya wisatawan yang di sektor selatan pulau ini dengan kekreditan yang ada, saya lihat sudah mulai ke utara dan menyentuh daerah-daerah kita. Sudah banyak teman-teman yang mengurus izin villa, glamping sudah banyak sekali. Nah ini juga terbukti dari PAD Kabupaten Bangli dari sektor pariwisata, pajak hotel restorannya sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Sudah melompat tinggi? Cukup. Ya. Kalau dulu 800 juta setahun, tahun 2023 kemarin hampir di atas 18 miliar. Wow. Kalau tahun 2024 mungkin sudah 20 miliar lebih. Jadi itu penopangnya pariwisata yang paling tinggi, Pak? Baru mulai kelihatan itu. Tetapi tetap PRDNB kita tumpuan terbesarnya adalah sektor pertanian dalam arti luas. Jadi investor sekarang sudah mulai ada beberapa investor, bahkan ada Rusia, ada lokal, ada nasional yang sudah mulai membangun di wilayah Kintamani. Nah mungkin sedikit ada mungkin juga masih ada persoalan-persoalan yang perlu ditangani di Bangli ini, Pak. Selain tadi Bapak sampaikan perkembangan pertumbuhan banyak di Bangli itu, kira-kira dari kacamata Bapak sendiri yang masih perlu harus diperbaiki di Bangli ini seperti apa, Pak? Persoalan-persoalan yang masih perlu menjadi PR bagi Bapak sendiri. Mungkin isu-isu strategis yang memang menjadi isu bersama sampah. Walaupun Bangli belum seperti Badung dan Pasar Gianyar permasalahan sampah. Ini juga perlu kita antisipasi ke depan. Yang kedua juga ngomongin pertanian, tentu budaya bertani kita juga kita akan terus dorong untuk mengarah kepada penggunaan pupuk organik. Karena salah satu juga sinergisitas kolaborasi antara sektor pertanian dan pariwisata ini harus saling mendukung. Betul. Sementara sekarang memang ada beberapa permasalahan yang cukup serius harus kita bicarakan antara sektor pertanian dan sektor pariwisata supaya saling mendukung ini. Di sektor pertanian khususnya tadi selain pupuk itu ada persoalan lain, Pak? Biasanya kan kalau ngomongin pertanian, petani kita di Bangli ini untuk berproduksi sangat luar biasa. Tetapi masalahnya adalah pada saat panen raya biasanya. Yang menghasilkan jeruk
lebat sekali. Begitu jeruknya panen raya harganya jebol. Nah, tomat juga begitu. Iya. Beberapa kali seperti Bawang itu. juga begitu. Bawang juga begitu. Iya, Nah, iya. ini memang kami di pemerintah daerah belum bisa menggaranti harga-harga ini sesuai dengan harga yang dikehendaki oleh petani. Ya, itu jadi mungkin jadi PR bagi Menjadi PR kabupaten ke besar depan, ya. dan ini memang harus kolaborasi lintas kabupaten dan lintas pemerintahan. Ada juga persoalan mungkin terkait air bersih mungkin Pak. Mungkin ada daerah yang kering Ya. di Bangli ini. Seperti apa solusinya nanti Pak? Air bersih ini menjadi komitmen kami. Ya. Itu terbukti dari 3,5 tahun saya di periode pertama itu sudah ada peningkatan pelayanan air bersih. Kalau nggak salah sekarang sudah hampir 90% masyarakat Kabupaten Bangli sudah bisa terlayani dengan air bersih. 90%. 90%. Setiap tahun kita dorong terus penambahan jaringan-jaringan baru, baik itu yang dikelola oleh PDAM maupun yang swadaya masyarakat. Tetapi karena memang letak geografis Kabupaten Bangli yang cukup tinggi, sementara sumber air di bawah, jadi biaya produksi air ini masih cukup tinggi. Dan sampai hari ini beberapa desa kita belum bisa mendapatkan layanan PDAM. Ya. Walaupun mereka sudah ada air, tetapi itu belum PDAM. Dan airnya pun masih sangat mahal karena dengan menggunakan genset dan listrik yang begitu tinggi. Tetapi terlihat juga sudah bahwa 3,5 tahun ini peningkatan kapasitas layanan air di Kabupaten Bangli sudah sangat masif. Maka saya harapkan di periode kedua ini tuntas urusan air bersih di semua desa yang ada di Kabupaten Bangli. Bahkan tahun ini juga Balik Bukit kita dorong lagi seputaran Danau Batur, bahkan Suter juga yang sekarang masih giliran. Giliran ada seminggu misalnya 3 kali. Nah, kita harapkan bisa setiap hari walaupun tidak 24 jam. Ini kita juga lagi alokasikan anggaran untuk mengambil air yang ada di Kecamatan Tembuku, kita dorong ke daerah Suter di 3 desa itu. Jadi ke depan juga masalah air bersih menjadi prioritas Pak Dan Bupati, itu menjadi prioritas dari periode pertama. Ya. Cuman karena memang kemampuan keuangan kita cukup terbatas dan skala prioritas di periode pertama ini harus kita jalankan, sementara pembangunan di segala sektor juga harus dilaksanakan, tentu ada prioritas-prioritas yang harus kita lakukan. Nah, terakhir ini Pak, sudah panjang lebar kita ngobrol tadi, tidak terasa. Terakhir ini, apakah nanti Pak Bupati akan merangkul lawan-lawan di pilkada kemarin, termasuk juga para pendukungnya, untuk bersama-sama membangun Bangli ke depan ini? Terima kasih. Tanggal 27 November malam, kita sudah saling teleponan. Setelah pencoblosan ya? Pencoblosan, walaupun belum ditetapkan. Bahkan juga beberapa kawan-kawan yang menjadi kompetitor juga sudah mengucapkan selamat. Dan saya juga menyampaikan waktu itu, dan di setiap momen saya sampaikan selalu bahwa urusan pilkada ini hanya 5 tahun sekali. Tapi urusan membangun Bangli adalah selamanya. Nah, maka dari itu komitmen saya adalah bupati ini adalah bupatinya masyarakat Bangli, tidak bupatinya si A si B, apalagi bupati kecamatan tidak ada, bupati pemilihnya juga bukan. Maka dari itu seluruh komponen masyarakat bahu-membahu, bergotong royong, bersinergi, jengah semuanya. Tidak ada lagi pesaing, tidak ada lagi pendukung si A si B. Ayo kita bersama-sama bangkit, jengah membangun Bangli. Jadi saya yakin, karena semua teman sebenarnya ini. Calon ini kan juga teman kita yang memang sudah kita kenal dari lama dan sudah berkontribusi juga di pembangunan kita selama ini. Jadi kan udah tanggal persaingan sudah selesai, kita kembali lagi guyup bersama-sama. Tidak ada masalah sama sekali ya. Baik, demikian Tribuners Semeton Tribun Bali. Menarik sekali perbincangan saya bersama Bupati Bangli, Pak Nyoman Sudanarto. Tentu kita berharap dalam kepemimpinan beliau di periode kedua 5 tahun ke depan segala program yang direncanakan bisa terrealisasi demi kesejahteraan masyarakat Bangli. Bangli harus jengah, melompat lebih tinggi. Demikian Pak ya. Terima kasih Tribuner. Saya selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bangli untuk jengah bersama-sama dan
mimpi Kabupaten Bangli harus kita wujudkan menjadi kenyataan. Terima kasih. Baik, Tribuners Supporter Tribun Bali, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.